Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Salat istisqa, ya, salat sunnah meminta hujan. Dan ini mungkin satu, ya, dari sekian banyak salat sunnah yang jarang dilaksanakan, ya. Sehingga saya baru satu kali mengikuti istisqa. Tahun berapa saya lupa itu, waktu kemarau tahun berapa di Istiqlal. Waktu itu yang jadi khatib, ya, dan imam kalau nggak salah Kiai Ma'ruf Amin, ya, sebagai ketua MUI pusat waktu itu, ya. Jadi memang, ya, itu baru kali saya mengalami yang namanya sholat istisqa, ya. Ini menjadi penting, ya, walaupun jarang kita laksanakan, kita harus tahu, ya, tentang syariat sholat istisqa ini. Yang pertama kita lihat ta'riful istisqa wa sababuh, definisi sholat istisqa dan sebab-sebabnya. Al istisqa lughatan talabus suqya. Secara bahasa istisqa itu artinya minta hujan. Wa syar'an, sedangkan menurut syar'i, ya, istisqa adalah talabus saqi min Allah Ta'ala bi matorin 'inda hajatil ibadi ilaihi ala sifatin makhsusatin ay bi sholatin wa khutbatin wa istighfarin wa hamdin wa thana'in. Jadi menurut syariat, ya, menurut fikih, yang namanya sholat istisqa adalah meminta hujan dari Allah atau meminta siraman air dari Allah bimatorin, dalam bentuk hujan, indah hajatil ibadi ilaihi, ketika hamba-hamba Allah membutuhkan pada air hujan, ala sifatin mahsusatin, dalam bentuk yang khusus. Apa maksudnya khusus? Bisolatin, dengan melaksanakan sholat, wa khutbatin, penyampaian khutbah, wa istighfarin, permohonan ampun, wa hamdin, memuji Allah, wa thana'in, ya, sama memuji Allah. Nah, itu namanya istisqa, ya, sholat istisqa. Berarti dia rangkaiannya ada sholat, ada khutbah, kemudian zikir dalam bentuk istighfar, permohonan ampun pada Allah, serta pujian-pujian kepada Allah. Wasababu, sebab dilaksanakannya sholat istisqa adalah qillatul amthari, ya, volume hujan yang sedikit. Jadi karena jarang sekali hujan, gitu, ya, seperti yang kita alami kemarin tuh sebelum turunnya hujan. Dan memang ada di beberapa tempat di Indonesia yang sudah istisqa, ya. Itu waktu bulan September kalau tidak salah, saya ke Banjarmasin, itu sudah dilaksanakan sholat istisqa tuh. Satu hari sebelum saya tiba, ternyata di sana sudah dilakukan sholat istisqa, ya. Kenapa? Qillatul amthar, hujannya dikit, bahkan nggak pernah hujan, ya, selama 5 bulan itu tidak pernah hujan, ya. Maka diadakan sholat istisqa, ya. Wasyuqul miyahi, ya, volume air yang semakin sedikit. Jadi di sumber-sumber air, sungai, danau, ya, kemudian air tanah, itu volumenya semakin sedikit. Nah, ini disunnahkan untuk sholat istisqa, ya. Wasyu'uru bil hajati li saqyi zar'i wa syurbil hayawani, dan dirasa perlu untuk menyiram tanaman dan untuk minuman binatang ternak, ya. Jadi ketika mungkin di tempat tempat pertanian itu,
Mereka sulit, tanah kering, sehingga sulit menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan, yang biasa menjadi komoditas perdagangan mereka atau kebutuhan harian mereka. Nah ini dirasakan apa sulit itu, sehingga tidak mungkin untuk menanam tanaman. Nah ini bisa menjadi penyebab ya dilaksanakannya sholat sunnah istisqa. Ya. Kemudian juga ada orang-orang yang mempunyai hewan ternak, ya kesulitan untuk minum air ternak, minuman untuk ternak. Nah ini sudah disunahkan untuk sholat istisqa, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau lihat penyebab di sini ya terkait dengan menipisnya kebutuhan air untuk kehidupan manusia, kehidupan tanaman dan kehidupan hewan. Ya. Wa yahdutsul jabaku adatan ibtilaan min Allah Ta'ala. Kekeringan ini ya adatan biasanya terjadi sebagai ujian dari Allah. Ya. Jadi kita ini secara akidah ya meyakini bahwa yang namanya kekeringan ya tidak turunnya hujan sekian lama ini merupakan ibtilaan min Allah Ta'ala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa Allah memberikan cobaan macam itu? Bisa babi ghaflatin nasi an rabbihim, disebabkan manusia telah lalai ya, telah lalai menjalankan kewajiban yang Allah berikan. Jadi sudah melalaikan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi ujian Allah dalam bentuk kekeringan ini disebabkan oleh lalainya manusia terhadap Tuhannya. Apalagi wa tafsil ma'asi bainahum, dan berbagai perbuatan maksiat itu sudah meruyak ya, sudah begitu umum gitu, menyebar kemana-mana ya. Jadi ini yang menyebabkan Allah memberikan ujian dalam bentuk kekeringan yang berkepanjangan. Nah itu kan kita mesti introspeksi diri gitu kan ya, karena memang ada dalam satu hadis ya yang dikatakan apa? Itu kalau terjadi berbagai bentuk kecurangan ya dalam hidup ini ya, termasuk ketika Nabi mengatakan walam yamna'u zakat amwalihim, dalam hadis yang Nabi katakan potongannya walam yamna'u zakat amwalihim, mereka tidak mengeluarkan zakat hartanya ya. Nah, kalau banyak orang yang sebetulnya mereka adalah orang yang terkena kewajiban zakat lalu tidak mengeluarkan zakatnya, kata Nabi apa? Illa muniul qadru minas samai, maka akan dicegah juga, ditahan ya tetesan air hujan dari langit. Itu walau lal bahaim lam yumtiru, kalau saja nggak ada binatang ternak Allah nggak akan menurunkan hujan. Jadi Allah masih sayang sama binatang ternak, sehingga walaupun ya banyak orang yang tidak membayar zakat Allah tetap turunkan hujan. Tapi kalau bisa jadi ya Allah memberikan hukuman yang berbentuk kekeringan ya. Nah ini kembali ke introspeksi. Ternyata Nabi mengatakan sedikitnya air hujan turun itu disebabkan banyak orang yang tidak membayar atau mengeluarkan zakatnya ya, itu. Fayahtajul amru litaubati wal istighfari wa tadarru'i ila Allah Ta'ala. Maka ya terkait dengan hal tersebut gitu, ada kebutuhan untuk diperintahkan manusia ini bertaubat ya, karena banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia ya, dan banyaknya mereka yang melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah berikan satu cobaan bencana dalam bentuk kekeringan, maka yang dibutuhkan saat itulah pertaubatan, kemudian permohonan ampun, kemudian tadarru ila Allah Ta'ala, tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini Prof. Wahbah mengatakan fa idza fa'alal ibadu dzalika, apabila hamba-hamba Allah melakukan pertobatan, melakukan istighfar dan tunduk, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, apa kata Prof. Wahbah? Tabdulu alaihim khaliquhum, maka pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia kepada mereka. Wa an'ama alaihim bi inzalil matar, dan Allah akan memberikan nikmat kepada mereka dalam bentuk diturunkannya hujan. Ya. Nah, masalahnya ketika kita istighfar serius apa enggak? Gitu ya. Ya, jangan-jangan istighfarnya itu hanya sebatas lisan saja. Gitu. Pertaubatannya hanya sebatas pertobatan lisan saja, tidak memenuhi syarat dan rukun pertobatan. Itu, ya, itu tentunya kalau itu yang dilakukan, ya, merupakan sesuatu yang belum sempurna. Bisa jadi, ya, Allah tetap belum menurunkan hujan di saat, ya, bencana kekeringan itu melanda daerah-daerah itu, ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran terkait dengan istighfar ini, hubungannya dengan karunia yang Dia berikan. Ya, kama qassa alaina Qur'anul Karim, ya, sebagaimana Al-Quran yang mulia mengisahkan kepada kita min du'ail anbiya'i Nuh wa Musa wa Hud alaihi wassalam. Ya, Allah telah menyampaikan kisah doanya para nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud alaihi wassalam, ya, li'irathati aqwamihim, ya, ya, untuk menolong kaum mereka, ya, itu. Mana diantaranya? Nah, ini ucapan kisah tentang Nabi Nuh, ya. Di sana katakan apa? Istaghfiru rabbakum, ya. Istaghfiru rabbakum, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara, ya, yursil sama, ya, alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ya'lakum jannatin wa ya'lakum anhara, ya. Jadi di sini dalam ayat ini ketika cerita Nabi Nuh, ya, itu diperintahkan apa? Untuk beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Pasti, ya, yursilis sama alaikum midrara, pasti, ya, langit akan mengirimkan hujan yang lebat. Nah, di sini para ulama mengatakan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadinya bencana kekeringan, maka di situ apa? Mengambil kisah dari Nabi Nuh, Allah pasti akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian dalam kisah Nabi Musa, wa idz tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Ya. Jadi ketika Nabi Musa, ya, dia diminta untuk memberikan air kepada kaumnya, ya, maka kata Allah apa? Idrib bi asaqal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu, ya. Maka ketika Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu, keluarlah air di situ, ya, karena memang umatnya membutuhkan.
Kemudian pada kisah Nabi Hud, ya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, ya, yursilis sama alaikum midrara. Jadi wahai kaum, ya, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah, pasti Allah akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah, dari 3 ayat ini, ya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa istighfar, kemudian pertobatan yang tentunya dengan sebenar-benarnya, ya, bukan hanya sekedar lisan saja, ini akan membuahkan rahmat Allah dalam bentuk hujan yang memang diharap-harapkan kehadirannya, ya. Nah, ini dalam bentuk doa, ya, bukan dalam bentuk sholat. Ya, sebab waktu itu tidak ada yang namanya syariat sholat istisqa. Ya, baik pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Hud, yaitu belum ada. Ya, baru disyariatkan ya sholat istisqa itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Berikutnya, masru'iyatu sholat istisqa, disyariatkan salat istisqa. Qala Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah, semoga Allah mengasihinya, telah berkata, laisa fil istisqa'i salatun masnunatun fi jama'atin. Ya, dalam rangka untuk meminta hujan, kata Imam Hanafi, tidak disunnahkan sholat secara berjamaah. Ini pendapatnya Imam Hanafi. Ya, jadi kata beliau, tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Fa idza shallana suqurada aw wahdanan jaza min ghairi karahatin. Apabila, ya, orang-orang melaksanakan sholat sendiri-sendiri, maka itu boleh tanpa dihukumi makruh. Ya, jadi nggak apa-apa, kata Imam Hanafi. Ya, li'annahu naqlun mutlaqun, karena sesungguhnya sholat istisqa itu adalah sunnah yang mutlak. Ya. Bahkan beliau mengatakan, wa innamal istisqa du'aun wa istighfarun. Sesungguhnya istisqa itu adalah bentuk doa dan istighfar. Li'annahu sababu li'irsalil amtar, karena itu akan menjadi sebab diturunkannya hujan oleh Allah SWT bila jama'atin masnunatin, tanpa diadakan secara berjamaah, ya, apa yang disunnahkan. Jadi tanpa ada kesunahan untuk tidak berjamaah. Wabila khutbatin, kata Imam Hanafi, nggak perlu khutbah. Ya, jadi kata beliau, yang penting doanya. Ya, yang penting doa. Ya, kalaupun tidak sholat, ya tidak masalah, ya, begitu. Ya. Warad al-Hafiz az-Zailai, Imam al-Hafiz az-Zailai menolak pendapat Imam Hanafi tersebut. Ya, kenapa? Beliau mengatakan ammastiqa'uhu alaihissalam fasahihun thabitun. Ya, sholat minta hujannya Nabi Muhammad SAW itu punya landasan yang sahih, punya dasar yang sahih, ya, sehingga beliau menolak, ya, yang mengatakan bahwa Imam Hanafi itu dalam pendapatnya tidak ada yang namanya kesunahan istisqa berjamaah, ya. Bahkan beliau mengatakan, kalau Imam Hanafi mengatakan tidak ada riwayat tentang sholat istisqa, ya, Al-Hafiz Az-Zailai mengatakan ghairu sahih, itu ucapan yang enggak benar, ya. Bal sahha annahu shalla fi, tetapi yang benar adalah Nabi sholat untuk istisqa, ya. Jadi di sini ada beda pendapat antara Imam Hanafi dengan imam-imam yang lain, ya, terkait dengan sholat istisqa. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, ya cukup doa saja, doa kemudian istighfar,
ya. Tidak ada di kesunahan untuk pelaksanaan secara berjamaah. Wa qala jumhurul fuqaha minhumus sahibani. Mayoritas ulama fikih, bahkan ada di antara mereka ya pengikut Imam Hanafi. Apa pendapat mayoritas ulama? Sholatul istisqa sunnatun muakkadatun. Sholat sunnah istisqa itu adalah sunnah muakkadah, hadaran aw safaron, ya. Baik itu dalam keadaan ada di tinggal kita tidak kemana-mana, atau ketika kita safar, tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, ya. Nah, ini berarti pendapatnya Imam Hanafi ini disangkal oleh imam-imam yang lain, bahkan oleh para jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan Nabi melaksanakan sholat istisqa, maka mereka menghukumkan sebagai sholat sunnah muakkadah, ya, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan para ulama Rasyidun, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu pun melaksanakan sholat istisqa, ya. Dan tidak satu kali, waktu kali fi ayamin ya, tsaniyan wa tsalits wa aktsar, ya. Jadi beberapa hari itu pelaksanaannya, beberapa hari belum sholat belum turun hujan. Sholat lagi yang kedua belum turun, sholat lagi yang ketiga belum turun, terus itu sampai Allah menurunkan hujan, ya, baru kemudian sudah udah nggak perlu lagi gitu, ya. Ini dalam riwayat sejarah gitu, ya, bukan hanya Rasul tapi al-khulafa Rasyidun juga, mereka itu mengadakan sholat istisqa bahkan tidak satu kali, hatta yusqiyahumullah ta'ala, sehingga Allah memberikan hujan kepada mereka. Wa dalilu sunniyatiha ahaditsu muta'addidatun. Dalil tentang disunnahkannya sholat istisqa itu berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah ibnu Abbas, ya. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil istisqa'i raka'ataini ka sholatil 'idi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat seperti sholat Id, ya. Berarti bentuknya ya kayak sholat Id gitu. Kemudian yang kedua, dalilnya hadis dari Aisyah. Beliau mengatakan anna Nabi SAW khotobah bil istisqa'i. Nabi Muhammad SAW berkhutbah di saat istisqa. Tsumma nazala, kemudian beliau turun dari mimbar. Fa shalla raka'ataini, lalu beliau sholat 2 rakaat. Ya, termasuk ada juga hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis dari Ibad bin Qayyim, ya, bin Tamim, dari pamannya. Jadi para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih tersebut, mereka menolak pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan bahwa sholat istisqa ya tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan. Gitu. Bahkan beliau cenderung tadi apa? Untuk hanya berdoa dan istighfar. Wa in ta'ahabban nasu li sholatil istisqa. Ketika orang-orang telah bersiap diri untuk sholat istisqa, ya, fasaqau amtaru qablaha, lalu turun hujan sebelum sholat istisqa. Jadi ada kasus gitu, ya, orang-orang udah siap untuk sholat istisqa, lalu sebelum sholat dilaksanakan ternyata hujan turun. Bagaimana tuh? Ya, kata Prof. Wahbah, sholluha indal malikiyati li tolabis sa'atin. Ya. Jadi mereka itu tetap sholat istisqa menurut pendapat ulama Malikiyah, ya. Ulama Malikiyah gitu.
Kenapa? Untuk menuntut atau mencari keluasan rahmat Allah. Ini pendapatnya ulama Malikiyah, ya. Ini belum keluar nih, semua lagi siap-siap di rumah untuk sholat istisqa. Ternyata hujan turun, maka kata ulama Malikiyah itu tetap mereka disunahkan sholat, ya. Wajtama'u inda Syafi'iyyah lis-syukri wad du'ai, ya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah itu orang-orang tetap kumpul, tapi untuk apa? Lis-syukri wad du'ai, untuk mengucapkan rasa syukur dan berdoa. Berarti tidak ada sholat, ya. Jadi udah siap-siap gitu ya, belum berangkat dari rumah, ternyata kemudian hujan turun. Nah, kalau kondisinya seperti itu, menurut ulama-ulama Syafi'iyah tetap semuanya keluar, kumpul dan bersyukur serta berdoa, ya. Wa yusalluna, ya, kata pendapat ulama Syafi'i, wa yusalluna sholat al-istisqa ma'rufah syukran aidan, dan juga menunaikan sholat istisqa, ya, untuk ungkapan rasa syukur juga ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, ya. Ada yang mengatakan cukup doa saja, tapi ada juga kalangan ulama Syafi'iyah berdasarkan pendapat yang sahih tetap selain berdoa dan bersyukur, sholat istisqa tetap dilaksanakan, ya. Kama yajtami'una lidu'ai wa nahwi, sebagaimana mereka berkumpul untuk berdoa dan lainnya. Wal ashahu, dan menurut pendapat yang paling sahih, annahu yakhtu bihimul imamu aidan, bukan hanya sholat, ya. Walaupun hujan sudah turun, dalam mazhab Syafi'i imam juga tetap disunnahkan untuk berkhutbah, ya. Seandainya hujan turun di pertengahannya, tetap khutbahnya dilanjutkan, ya. Umpamanya sedang istisqa, ya, lalu di pertengahannya hujan sudah turun, gitu. Di pertengahan khutbah hujan turun, maka pelaksanaan khutbah tetap dilaksanakan. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Wa indal Hanabilati, menurut pendapat ulama mazhab Hambali, la yakhrujun nas hina idin lis-shalah, orang-orang enggak perlu keluar di saat sudah siap-siap sholat kemudian hujan turun. Nah, ini pendapat yang berbeda. Kata Imam Hambali, ya, enggak perlu lagi untuk keluar rumah, ya, tapi apa? Wa syakarullah ala ni'mati, mereka itu hanya bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Wa sa'aluhul mazida min fadli, dan meminta kepada Allah agar diberikan tambahan karunia-Nya, ya. Amma in kharaju, adapun jika orang-orang udah keluar, ya, udah keluar rumah sebelum pelaksanaan fa'amtaru qabla ayyusallu, lalu hujan turun sebelum sholat istisqa dilaksanakan. Bagaimana kalau menurut Imam Hambali? Shollu syukran lillahi ta'ala, maka mereka itu tetap dianjurkan sholat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini kan sesuatu yang bisa terjadi pada kita, gitu ya. Nah, bagaimana? Karena kita mengambil mazhabnya Syafi'i, ya, ketika kita menyiapkan diri untuk sholat istisqa, kemudian hujan turun, nah ini tetap disunahkan untuk sholat istisqa. Yang terakhir, ya, yang terakhir untuk bagaimana bentuk sholat istisqa. Ittafaqal jumhuru ghairu Abi Hanifah, semua ulama bersepakat selain Imam Abu Hanifah, ala anna sholat al-istisqa rak'atani bi jama'atin fil musalla bis sahra'i kharijal balad. Sholat istisqa itu dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah di tempat sholat, yaitu mana? Di daerah padang, apa? Kalau sana padang pasir, ya, di tanah lapang. Kharijal baladi, di luar wilayah, ya. Jadi di perbatasan.
bila adzanin wala iqamatin, tanpa perlu adzan dan iqamah. Wa innama yunadi laha, dan sungguh hanya mengucapkan perseruan untuk sholat istisqa, as-sholatu jami'ah, ya. Nah ini kan seperti sholat lain. Makanya kalau sholat fardu itu tidak perlu as-sholatu jami'ah. Kenapa? Udah iqamah, udah adzan, udah iqamah. Imam ketika mau sholat tuh tidak perlu lagi untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah, ya. Kenapa? Karena itu sudah cukup dengan iqamah dan adzan, ya. Lain halnya kalau seperti sholat id. Sholat id itu sholat tarawih, ya, itu memang pakai, ya, sholat jami'ah rahimakumullah, ya. Jadi itu begitu, ya, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, ya, baru mulai tuh tarawihnya, baru mulai idnya, ya, karena memang tarawih dan id tidak ada adzan, tidak ada iqamah, gitu. Tapi kalau sholat fardu, ya, sholat fardu imam tidak, atau imam ataupun siapa gitu, tidak perlu mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kenapa mesti di padang pasir kalau di sana? Ya, karena Rasul tidak melakukan sholat istisqa kecuali di padang pasir. Ya. Kenapa alasannya? Wahia awsal min wayyabil musalla. Karena padang pasir tersebut, tanah lapang itu lebih luas daripada yang lain, ya, sebagai tempat sholat. Wa yajharu fihi ma bil qiraah. Dan dalam hal bacaan Fatihah dan surah itu dibaca jahar, ya, kasolatil idi, seperti sholat id, bitakbiratihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu mirip dengan id. Berarti apa? Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Ya, ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Jadi setelah Allahu Akbar membaca doa iftitah itu, kemudian takbir Allahu Akbar, ya, sebanyak 7 kali. Dan di antara takbir-takbir tadi menurut kedua mazhab ini membaca ayat yang pendek, apa sajalah begitu, ya, sunnah, kalaupun tidak apa-apa, gitu. Nah ini bentuknya, ya, bentuk sholatnya seperti sholat id. Wa yaj'alu indal malikiyah was sahibaini minal hanafiyah fil masyhuri al istighfaru badalul takbiri. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan 2 ulama yang merupakan pengikut ulama Hanafiyah, ya, mereka bukan pakai takbir tapi pakai istighfar, ya, sebagai ganti dari takbir. Karena menurut mereka untuk sholat istisqa tidak ada takbir seperti id, tapi yang adalah istighfar, ya, istighfar. Jadi rakaat pertama, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebelum baca Fatihah, ya. Sedangkan tadi kalau Syafi'iyah Hanabilah itu takbir Allahu Akbar, ya, kemudian Allahu Akbar 7 kali. Tapi kalau yang Malikiyah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu 7 kali. Nanti rakaat kedua sebelum Fatihah juga membaca istighfar sebanyak 7 kali, ya. Wa yaqra'u bis sholati masya jahran. Untuk bacaan setelah Fatihah terserah mau sholat apa saja, dibaca secara jahar, secara keras. Kama fi sholatil idain, sebagaimana pada sholat id, ya, raya dan fitri dan adha.
Wal afdalu ayaqrabihima indal malikiyah bisabbah sabihis. Ulama Malikiyah mengatakan yang paling afdal ketika setelah Fatihah rakaat pertama aja al-a'la, sabihis marabbikal a'la. Ya. Rakaat yang kedua wasyamsi waduhaha. Ya. Itu menurut Malikiyah. Menurut Hanabilah ya, itu sama membaca sabihis rakaat yang pertama dan hal ataka rakaat yang kedua. Ya, itu menurut pemahaman mazhab Hambali. Jadi sabihis marabbikal a'la dan yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah al-ghasyiyah. Itu berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas ya. Kalau juga ingin membaca yang lain dalam Hanabilah, baca yang pertama inna arsalna nuhan, itu surah Nuh ya, dan rakaat yang kedua itu silakan yang apa saja ya, bebas. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan rakaat yang pertama adalah surah Qaf, rakaat yang kedua iqtarabat sa'ah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah membaca al-a'la dan al-ghasyiyah ya. Nah, saya kira ini ya untuk pembelajaran bagi kita semua tentang bagaimana pelaksanaan sholat istisqa ya. Karena tidak mustahil ya satu saat kita pun akan mengalami masa-masa kemarau yang panjang sehingga kita akan terasa sulit untuk pemenuhan kebutuhan air, baik untuk kebutuhan kita sehari-hari ataupun kebutuhan untuk lahan pertanian ya, termasuk untuk minuman ternak ya. Pada saat itu sudah sulit, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Adapun waktunya bebas saja ya. Mau pagi boleh, mau ba'da zuhur boleh, mau sore boleh. Karena Nabi pernah melaksanakan istisqa itu ketika udah menjelang sore banget tuh, ya. Jadi ketika matahari sudah mulai condong ke barat, Nabi pernah melaksanakan sholat istisqa di waktu seperti itu, ya. Berbeda dengan Id. Kalau Id itu kan waktunya terbatas, hanya sampai tergelincir matahari, ya. Tapi kalau sholat istisqa waktunya sangat luas, asalkan tidak dilaksanakan pada waktu yang diharamkan ya, ba'da asar atau ketika matahari tepat ada di pertengahan. Ini kan waktu yang diharamkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun kita belum pernah melaksanakannya, jujur saya pun baru satu kali merasakan sholat istisqa ya. Entah tahun berapa saya lupa. Waktu itu jelas kemarau sangat panjang, kekeringan di mana-mana, ya, sehingga dikasih sholat istisqa di Istiqlal waktu itu, ya. Ya, sampai sini mungkin ada sedikit yang mau disampaikan, silakan. Kalau jamaah. Ya, silakan Pak. Ini selanjutnya ini tadi sudah diterangkan terjadi hujan, istilahnya, terus pelaksanaannya ditunda ini pagi, rencananya mungkin kan sudah direncanakan besok pagi jam 9 sholat istisqa lah gitu ini. Terus ternyata dari pagi itu hujan terus. Terus kira-kira pelaksananya diundur nungguin terang apa di saat hujan tetap melaksanakan? Oh iya, kalau kan agak sulit untuk keluar itu ya pada hujan, maka nanti ketika sudah tidak ada lagi turun hujan, memungkinkan untuk keluar dari rumah itu berangkat, nah itu di situ nggak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya pelaksanaannya begitu. Kalau Imam Malik kan beliau mengatakan untuk mendapatkan karunia yang lebih luas, jadi tetap dilaksanakan, gitu ya. Termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu, dengan mengharapkan karunia Allah lebih bertambah. Jadi kenapa tetap sholat walaupun udah turun hujan? Yaitu harapannya. Dengan demikian diharapkan karunia dari Allah itu akan lebih banyak didapat. Ya, gitu. Ya, begitu Pak. Jadi tetap boleh ditunda, gitu ya. Ditunda. Iya. Iya.
kasih. Ya. Ya, silakan. Kalau terkait tempat itu apakah lebih bagus di masjid kayak Istiqlal tadi atau di lapangan luas itu? Di lapangan. Di lapangan. Kecuali di Masjidil Haram, Haram, Nabawi dan Baitul Maqdis. Ya. Kalau itu sholat apapun Id itu lebih utama di masjid, bukan di tanah lapang. Itu ya. Artinya sholat sunnah yang seperti Id gitu ya, istisqa itu selain di 3 masjid itu memang Pak ulama mengatakan lebih bagus di tanah lapang seperti itu. Tapi nanti kalau di tanah lapang tidak ada sunnah tahiyatul masjid ya. Iya, jangan sampai salah. Nanti datang ke tanah lapang mau Id gitu ya, sholat Id sampai tanah lapang sholat sunnah ya, karena belum mulai sholat sunnah. Sunnahnya apa? Tahiyatul masjid. Ya nggak jadi ya. Karena Allah itu buat masjid. Ya. Sekarang tanah lapang adalah susah. Susah ya. Dari bangunan mal. Iya, tanah lapang udah susah ya. Kalau di sini dianjurkan bukan, kalau medisi bukan di sini, tapi cari di apa, di luar ya, di luar daerah gitu. Kalau lihat dari kitab ini itu memang dianjurkan di luar, ya keluar jauh itu. Bahkan dalam satu kitab ya perjalanan 3 hari ya. Jadi orang begitu prihatinnya dia berjalan sampai 3 hari. Nah di situ dilaksanakan sholat istisqa gitu. Ya walaupun ketentuan itu bukan sesuatu yang mutlak ya, tapi untuk menunjukkan keprihatinan ya. Bahkan di sini Prof. Wahab itu menyampaikan bahwa itu mereka keluar rumah melakukan perjalanan jauh sampai jalan tiap 3 hari. Nah disitulah dilaksanakan istisqa ya. Maka dikatakan itu di luar wilayah gitu, seperti itu. Jalan kaki dulu. Iya. Sekarang ada mobil lagi. Jalan sekarang. Belajar jadi. Satu Iya. nggak mau jalan. Yang mau jalan ya sekarang ya. Itu jadi memang suasana berbeda. Ada minimal. Oh tidak? Maksudnya? Minimal jumlah jamaah. Oh tidak. Enggak. Nah, dia itu kan ketentuan jamaah ya, artinya apa? Melihat pada yang namanya jamaah itu, ini kan bukan Jumat ya, yang bukan Jumat, maka dia 3 boleh, 3 orang menjadi gitu. Ya sebetulnya sendiri juga boleh ya, sendiri juga boleh, artinya kayak Id kan boleh sendiri. Kita tidak berangkat Id ke lapangan atau ke masjid, musola. Kita sholat Id sendiri, ya boleh aja. Ya di rumah gitu, di rumah sholat Id sendirian, ya sah, jadi. Gitu kan. Tanpa khutbah. Ya, tanpa khutbah, ya sendirian. Tapi kalau di keluarga mau bikin bertiga pakai khutbah nggak apa-apa, gitu ya. Misalnya kalau 10 orang nih, 10 orang, misalnya, Bisa. 10 orang. Iya, bisa. Ya, bisa di masjid. Ada khutbahnya ya? Iya, sunnahnya ada khutbahnya. Gitu. Ya. Jadi berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau Jumat kan mesti 40. Tapi kalau Id istisqa tidak harus 40. Itu bukan syarat ya, bukan syarat. Jadi walaupun hanya bersepuluh orang gitu ada di masjid melaksanakan sholat istisqa, ada khutbah, ya tetap itu sunnah muakkadah ya, masuk dapat gitu, seperti itu ya. Baik, makasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun ini sesuatu yang jarang lah dikerjakan gitu ya, tapi kita tahu bagaimana cara pelaksanaannya, termasuk nanti khutbahnya kan ada yang agak beda nanti. Jadi ketika khotib berbalik ya, menghadap ke kiblat. Jadi ketika berdoa khotib itu menghadap ke kiblat. Jadi membelakangi jamaah, gitu, ya. Itu, mungkin itu sih perbedaan khutbahnya. Dan menukar letak selendangnya, ya. Yang tadi kanan jadi di kiri, seperti itu.